Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas AM B dengan audit kepatuhan, yaitu prosedur peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Next, berikut ini ada nama-nama anggotanya, yaitu Sania Rahma Masrura sebagai ketua, lalu saya sendiri, Audia Rahmadesti, sebagai anggota, ada Nanda Sri Utami sebagai anggota, ada Dika Kristi Amelia Putri sebagai anggota, dan juga Sadam Al-Fatah sebagai anggota. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang kami audit, yaitu nama instansinya adalah Perpustakaan Politeknik Negeri Batam, dengan objek auditnya yaitu SOP, peminjaman dan pengembalian buku, dengan alamat dari perpustakaan yaitu Jalan Ahmad Yani, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0778 469856. Visi dari perusahaan Perpustakaan Politeknik Negeri Batam yaitu menjadi politeknik generasi baru yang bermutu, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia maju dan sejahtera pada tahun 2045. Sementara misi yang ada yaitu aktif dalam proses kreasi, penyebaran, dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi, vokasi, dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan penerapan tata kelola institusi yang baik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Sadam Al-Fatah. Kepada Sadam, saya persilahkan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Perpustakaan Politeknik Negeri Batam itu yang pertama Kepala Perpustakaan, selanjutnya ada kelompok tenaga teknis, selanjutnya ada anggota. Anggota itu terbagi menjadi dua, ada anggota perpustakaan dan anggota perpustakaan luar biasa. Selanjutnya lalu ada pengertian auditing. Di sini kami mengambil pengertian dari Boyton, Johnson, dan Kell. Itu suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, lalu di sini kami membuat internal control questionnaire. Itu hasil pengisian secure prosedur peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan Negeri Batam itu sebagai berikut. Itu pertanyaan pertama, apakah setiap anggota perpustakaan telah memiliki akun di sistem sirkulasi otomatis yang terdiri dari username dan password? Jawaban dari Mas Pais itu ya iya. Lalu selanjutnya ada kedua tuh, apakah peminjaman buku perpustakaan benar hanya diberikan kepada anggota yang telah memiliki akun sistem sirkulasi otomatis? Yang dijawab oleh Mas Pais itu iya. Lalu ada yang ketiga, apakah setiap buku yang dipinjam oleh petugas didasarkan pada data peminjaman atau anggota perpustakaan yang sebelumnya telah terdapat pada mesin sistem sirkulasi otomatis? Yang dijawab pada Mas Pais itu iya juga. Lalu yang keempat, apakah anggota yang mengembalikan buku perpustakaan lebih dari waktu yang ditentukan telah dikenakan denda? Jawaban dari Mas Pais itu iya. Lalu yang nomor 5, apakah pengenaan denda telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan? Yang dijawab oleh Mas Pais juga iya. Selanjutnya, yang keenam, apakah penerimaan pembayaran denda dilakukan pencatatan? Jawab Mas Pais juga iya. Yang ketujuh, apakah saat penerimaan pembayaran denda petugas menerbitkan bukti berupa kwitansi atau struk atau jenisnya? Dijawab oleh Mas Pais juga iya. Yang ke-8, apakah petugas perpustakaan membuat laporan pembayaran denda? Dijawab oleh Mas Pais juga iya. Nomor 9, apakah laporan pembayaran denda didasarkan pada bukti penerimaan denda? Dijawab oleh Mas Pais juga iya.
Yang terakhir itu 10, apakah setiap buku yang dikembalikan oleh peminjaman telah diinput dalam mesin sistem sirkulasi otomatis? Dijawab oleh Mas Pai juga iya. Jadi jumlah jawaban yang ini, pertanyaan itu ada 10. Lalu yang jawab iya itu ada 10, dengan tidak ada 0. Presentasinya yang jawaban iya adalah 100%, yang tidak adalah 0%. Selanjutnya diizinkan oleh Nanda. Baik, untuk berikutnya ini merupakan program audit pengujian kepatuhan SOP terkait prosedur peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Nah, jadi hasil pengujian ini nih berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan. Jadi di sini ada prosedur pemeriksaannya, step by step-nya, dan kemudian di sini juga ada catatan atau buktinya. Jadi untuk step pertama itu kami melakukan prosedur pemeriksaan terkait mahasiswa yang sudah mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Yang kami lakukan ialah meminta daftar mahasiswa yang telah menjadi anggota perpustakaan. Nah, dan bukti dan catatan yang kami dapatkan itu ya menerima daftar-daftar mahasiswa yang sudah menjadi anggota perpustakaan. Nah, kemudian untuk step keduanya itu kami akan mengambil 8 sampel atau mengambil sampel mahasiswa masing-masing 2 orang per jurusan. Jadi di sini kami telah dapatkan atau sudah mendapatkan 5 sampel mahasiswa yang sudah menjadi anggota perpustakaan. Nah, kemudian setelah kami dapatkan sampel mahasiswa tersebut, barulah kami wawancarai mahasiswa tersebut. Yang kami wawancara itu terkait nama, NIM, jurusan, kemudian tahun. Nah, berikut data-data dari 5 mahasiswa yang kami wawancarain tersebut. Nah, untuk step keempat ini, jika ada catatan dari poin ketiga, maka kami akan taruh di kolom ini. Nah, karena kebetulan tidak ada catatan, maka untuk kolom 4 ini kami kosongkan. Yang terakhir, untuk proses pemeriksaan mahasiswanya itu kami membuat kertas kerja. Nah, dan yang ini kami juga sudah buat. Nah, kertas kerjanya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, untuk prosedur pemeriksaan bagian peminjaman. Jadi yang akan kami lakukan itu meminta daftar peminjaman buku yang tercatat dalam akun sistem sirkulasi otomatis. Nah, yang kami dapatkan itu, bukti yang kami dapatkan itu, kami sudah menerima daftar-daftar peminjaman buku siapa-siapa aja dan apa-apa aja gitu. Nah, yang kedua itu kami mengambil sampel mahasiswa ya seperti biasa itu masing-masing 2 orang per jurusan. Nah, yang kami dapatkan itu 4 sampel mahasiswa. Lalu kami lakukan wawancara seperti biasa dan yang ini kami dapatkan. Jadi untuk Saudari Dinda Dwi Puspitasari itu kami menanyakan apakah ke-8 sampel apakah si Dinda ini pernah melakukan peminjaman buku. Kemudian beliau menjawab ya pernah. Dan untuk pertanyaan kedua itu apakah Dinda ini meminjam buku benar sebagai anggota yang memiliki akun sistem sirkulasi otomatis. Nah, beliau menjawab iya. Kemudian, apakah si Dinda ini peminjam buku telah meminjam buku sesuai dengan daftar riwayat peminjaman? Dan kemudian beliau juga menjawab iya. Berikut juga dengan pertanyaan yang sama dengan mahasiswa selanjutnya dan hasilnya itu ya semua. Untuk kolom keempat sama, ini merupakan kolom catatan ketika ada kesalahan di poin ketiga. Nah, kebetulan tidak ada kesalahan di poin ketiga ini, maka kolom keempat ini kosong. Seperti biasa, kolom kelima itu buat kertas kerja. Nah, yang ini akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Next. Untuk program pemeriksaan bagian pengembalian. Jadi kami melakukan pemintaan daftar laporan denda, daftar pengenaan denda, catatan pembayaran denda. Jadi kami minta daftar-daftar denda-denda apa saja yang ketika mahasiswa melakukan keterlambatan pengembalian. Jadi yang kami dapatkan itu sudah menerima daftar laporan pengembalian buku dan pengenaan dendanya. Nah, jadi seperti biasa kami mencari 8 sampel mahasiswa, masing-masing 2 orang per jurusan, dan di sini kami mendapatkan 4 sampel mahasiswa dan kami melakukan wawancara yang pertanyaannya sebagai berikut, apakah mahasiswa ini mendapatkan bukti pembayaran denda berupa kwitansi, struk atau nota, kemudian apakah pengenaan denda
sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan yang ketiga, apakah bukti pembayaran denda yang dimiliki siswa ini sesuai dengan laporan pembayaran denda yang dicatat. Dan kemudian dari keempat sampel yang kami wawancarai itu kebetulan menjawab ya semua, dan itu sudah sesuai dengan SOP penerimaan maupun pengembalian buku di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Nah, seperti biasa di kolom keempat kebetulan tidak ada catatan yang menyimpang gitu, jadi kolom ini kosong, dan yang terakhir itu buatlah kertas kerja, kami sudah membuatnya dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sania. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja hasil pengujian. Yang pertama yaitu terkait anggota perpustakaan dan akun pada sistem sirkulasi otomatis. Jadi pada tabel kertas kerja berikut ini tertera nama anggota serta indeks pengujiannya, di mana seperti sampel yang telah disebutkan tadi yaitu ada Dinda Dwi Puspitasari, Rahmat Daniel, Pardamaian Naibaho, Dea Teresia BR Sinaga Asa Isma, dan Dia Ananda Gunawan sebagai sampel mahasiswa yaitu anggota perpustakaan di Politeknik Negeri Batam. Lalu di sini hasil pengujiannya yaitu mendapatkan indeks 100%, sebesar 100% dengan hasil jumlah yang sempurna. Untuk catatan pemeriksaan, di sini sampel dipilih secara acak melalui wawancara di perpustakaan, lalu terdapat bukti pendukung berupa dokumentasi wawancara yang akan tertera di akhir laporan. Lalu kesimpulannya, pengujian sampel terkait anggota perpustakaan dan akun pada sistem sirkulasi otomatis ini telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Untuk keterangan indeksnya, ada 5 indeks yaitu A, B, C, D, E, dengan A yaitu nomor induk mahasiswa, B jurusan, C tahun angkatan, D status akun, dan E dokumen pendukung. Lalu selanjutnya ada kliennya, yaitu Perpustakaan Politeknik Negeri Batam dengan schedule yaitu uji sampel terkait anggota dan akun sistem sirkulasi otomatis yang dibuat dan diperiksa oleh kelompok 5. Selanjutnya ada kertas kerja hasil pengujian kedua yaitu terkait dengan anggota perpustakaan dan prosedur peminjaman buku. Sama seperti sampel sebelumnya, di sini terdapat 4 sampel yang melakukan peminjaman buku, lalu ada kolom indeks yang berisi 3 poin, lalu didapat hasil pengujiannya yaitu 100% atau sempurna. Untuk catatan pemeriksaannya, sampel dipilih secara acak melalui wawancara dan sesuai dengan daftar peminjam buku yang ada di perpustakaan. Lalu juga terdapat bukti pendukung berupa dokumentasi wawancara dan daftar peminjaman buku. Lalu dapat disimpulkan pengujian sampel terkait anggota perpustakaan dan prosedur peminjaman buku telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Untuk keterangan indeks yang ada yaitu indeks A, B, C, ada A yaitu melakukan peminjaman buku, B merupakan anggota yang memiliki akun sistem sirkulasi otomatis, dan C yaitu meminjam buku sesuai dengan daftar riwayat peminjaman. Selanjutnya yaitu kertas kerja hasil pengujian yang ketiga, terkait anggota perpustakaan dan pengenaan dendanya. Dalam 5 sampel tersebut terdapat 4 sampel yang melakukan pengenaan denda. Di tabel kertas kerja pengenaan denda ini terdapat 3 indeks yaitu A, B, C, dengan hasil pengujiannya yaitu sebesar 100% dan sempurna. Untuk catatan pemeriksaannya, sampel dipilih secara acak melalui wawancara dan sesuai dengan catatan pengenaan denda. Untuk bukti pendukung terdapat berupa dokumentasi wawancara dan catatan pengenaan dendanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengujian sampel terkait anggota perpustakaan dan catatan pengenaan denda telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Untuk keterangan indeks terdapat indeks A, B, C, di mana untuk A yaitu mendapatkan bukti pembayaran denda berupa kwitansi, struk atau nota. B, pengenaan denda sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.
Dan C. Bukti pembayaran denda sesuai dengan pencatatan pembayaran denda. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Dika. Selanjutnya ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, itu ada jumlah sampel yang ditentukan pada prosedur peminjaman dan pengembangan buku adalah 10 sampel. Namun, sampel yang kami dapat ditemukan sebanyak 4-5 sampel. Kendala ini disebabkan karena aktivitas kampus yang terbatas sehingga sulit untuk melakukan wawancara terhadap sampel per jurusan. Kemudian, berdasarkan 5 sampel anggota perpustakaan, dapat dibuktikan bahwa dari 5 sampel tersebut, semuanya telah memiliki akun di sistem sirkulasi otomatis. Maka hasil presentasinya adalah 100%. Lanjut, berdasarkan 4 sampel berikutnya, sampel anggota terkait peminjaman buku, dapat dibuktikan bahwa dari 4 sampel tersebut, semuanya telah mengikuti prosedur peminjaman buku yang ada. Maka hasil presentasinya adalah 100%. Kemudian kesimpulan yang keempat itu berdasarkan 4 sampel anggota terkait pengenaan denda, dapat dibuktikan bahwa dari 4 sampel tersebut, semuanya telah dikenakan denda telat mengembalikan buku sesuai dengan prosedur yang ada. Maka hasil presentasinya adalah 100%. Kemudian yang kelima, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sesuai fakta bahwa prosedur peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam memiliki presentasi 100%. Maka kepatuhan dinilai sangat baik. Kemudian ada sarannya yaitu membuat struktur organisasi UPT Perpustakaan di Politeknik Negeri Batam dengan disertai nama pemegang jabatan. Kemudian menyediakan kartu anggota perpustakaan tersendiri bagi para anggotanya sebagai identitas dan bukti keanggotaan. Kemudian di sini ada beberapa dokumentasi, yaitu dokumentasi wawancara pada saat itu. Kemudian penutup akan disampaikan oleh Audi. Terima kasih kepada Dika. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas AMB pagi. Presentasi yang kami lakukan hari ini adalah untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah auditing. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.